Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat dengan belajar dari rumah. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia dengan saya, Apsari. Pada video kali ini kita masih membahas teks tanggapan. Sampailah kita pada materi terakhir dari teks tanggapan, yaitu menyajikan pujian maupun kritik dalam teks tanggapan. Jadi, melalui video pembelajaran ini, kalian akan belajar bagaimana menulis sebuah teks tanggapan. Nah, sebelum kalian memulai penulisan teks tanggapan, kalian harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah menulis teks tanggapan. Yang pertama, tentukan permasalahan. Jadi kalian temukan dulu permasalahan atau hal yang akan kalian tanggapi. Usahakan pemilihan permasalahan maupun hal-hal yang akan kalian tanggapi ini berupa hal-hal yang logis, yang terkini dan menarik untuk ditanggapi. Yang kedua, tuliskan alasannya. Nah, berikan alasan mengapa kamu memilih tema tersebut atau memilih hal tersebut untuk ditanggapi. Berikan alasan yang logis dan jelas supaya lebih menarik lagi tentang tema yang akan kalian tanggapi tadi. Baru yang ketiga, berikan tanggapan. Nah, bisa kalian memberikan tanggapan dalam bentuk pujian, kritik maupun saran. Boleh ketiganya, boleh salah satu, boleh campur-campur. Yang terpenting berikan penilaian terhadap hal yang akan kalian bahas tadi. Dan yang terakhir, setelah ada permasalahannya ataupun hal yang ditanggapi, kemudian kalian sudah memberikan alasan, juga sudah memberikan tanggapan, masuk ke mengembangkan paragraf. Nah, jadi di sini kembangkan paragraf sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jika kalian masih bingung, silahkan tonton kembali video pembelajaran materi teks tanggapan menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kita awali dengan menentukan masalah yang akan ditanggapi. Jadi, silahkan kalian pilih hal yang menarik dan terkini untuk ditanggapi. Itu tipsnya, supaya teks tanggapan kalian itu menarik untuk dibaca. Contohnya ketika saya menggunakan tema TikTok pada teks tanggapan di video sebelumnya. Nah, mengapa saya ambil TikTok? Karena TikTok ini sekarang sedang digandrungi oleh para remaja. Jadi yang dekat-dekat dengan dunia kalian saja, jangan terlalu berpikir jauh ya. Yang ada di sekitar kalian jadikan tema untuk membuat teks tanggapan. Nah, contohnya tadi sudah saya bahas ya, TikTok. Aplikasi yang sangat digemari saat ini bisa jadi salah satu tema dari teks tanggapan kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan temanya, hal yang akan kalian tanggapi, langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu menuliskan alasan. Nah, cari oleh kalian mengapa kalian memilih hal tersebut untuk dijadikan sebuah teks tanggapan. Misalnya ya, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, alasannya karena ada banyak konten negatif maupun positif yang ada di dalam aplikasi TikTok. Itu yang bisa kita tanggapi. Jadi alasan itu untuk memperkuat hal yang akan kalian tanggapi. Ya, jadi tentukan permasalahan atau hal yang akan kalian tanggapi, kemudian berikan alasan-alasannya. Nah, setelah itu langsung masuk ke berikan tanggapan. Nah, kita sudah mempelajari 3 jenis tanggapan pada video sebelumnya, yaitu ada tanggapan berupa pujian, kritik maupun saran. Nah, silahkan kalian pilih mau pujian, mau kritik, mau saran, bebas. Mau ketiganya boleh, mau salah satu silakan. Ini contoh dari kalimat pujian untuk TikTok. TikTok dapat menjadi inspirasi dan tempat untuk menimba ilmu. Jadi ketika kalian memberikan kalimat pujian, yang ditonjolkan adalah hal positif dari hal yang kalian tanggapi. Nah,
Bila kalian akan memberikan kritik atau menunjukkan hal negatif dari hal yang ditanggapi, contohnya ini nih. TikTok membuat generasi muda kehilangan identitas diri dan menyebabkan prestasi belajar mereka menurun. Itu berarti kritik dari aplikasi TikTok. Ya, karena memang aplikasi ini bagus, tetapi bagus bila kalian bijak dalam menggunakannya. Nah, kalau misalnya nih kalian joget-joget gak jelas, pakai baju-baju yang terbuka, itu tidak ada manfaat yang bisa kalian ambil dari aplikasi ini. Nah, itu yang dijadikan kritik untuk penggunaan aplikasi TikTok di kalangan remaja karena bisa menghilangkan identitas diri alias sudah hilang rasa malunya dan kalian pun malah jadi candu untuk joget-joget dan lupa dengan belajar. Ya, itu contoh dari kritik untuk TikTok ya. Kalian pun bisa memberikan solusi atau jalan keluar melalui tanggapan berupa saran. Nah, dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi, silakan berikan sarannya. Misalnya, langkah-langkah mengatasi fenomena TikTok adalah perhatian dari orang tua. Nah, baiknya nih, ketika kalian menyampaikan saran, itu sampaikan pula alasannya. Mengapa itu menjadi pilihan kalian dalam solusi dari permasalahan yang kalian tanggapi. Nah, misalnya nih, kalian kan katanya nih pilih ya, saya nih memilih perhatian dari orang tua untuk mengatasi fenomena TikTok. Nah, harus jelas itu eh, solusinya itu kenapa tuh milih itu? Misalnya karena orang tua adalah guru pertama kehidupan bagi anak. Jadi harus memberikan teladan yang baik dan memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Jadi harus tahu aktivitas ataupun kegiatan apa saja yang dilakukan anak setiap hari. Itu misalnya alasan dari saran yang saya kemukakan tentang aplikasi TikTok. Ya. Baru kalau kalian sudah memberikan tanggapan, baik itu berupa pujian, kritik maupun saran sampai pada langkah yang terakhir, yaitu mengembangkan paragrafnya. Karena kalian sudah dapat inti dari teks tanggapan, kalian tinggal kembangkan sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada 3 struktur yang harus kalian bawa dalam penulisan teks tanggapan. Yang pertama yaitu konteks. Ingat ya, ketika kalian membuat teks tanggapan jangan langsung memberikan tanggapan, tapi sampaikan dulu paragraf pengantar ke inti permasalahan. Jadi ada paragraf pembukanya dulu. Misalnya nih, teknologi saat ini sudah sangat canggih ya. Media sosial banyak sekali digunakan oleh remaja, salah satunya adalah aplikasi TikTok. Itu misalnya contoh dari paragraf konteks. Nah, setelah kalian mengenalkan atau mengantarkan ke permasalahan yang akan kalian tanggapi, langsung masuk ke paragraf yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsikan atau jelaskan, uraikan sedetail mungkin, serinci mungkin hal yang akan kalian tanggapi. Baru ya, sudah kalian bahas, masuk ke yang ketiga, inti dari teks tanggapan adalah menanggapi alias masuk ke struktur penilaian. Nah, di sini sampaikan saran, kritik maupun pujian terhadap permasalahan ataupun hal yang akan kalian tanggapi di bagian deskripsi. Ya, jadi minimal paragraf yang harus kalian cantumkan dalam sebuah teks tanggapan adalah 3 paragraf mencakup konteks, deskripsi, dan penilaian. Saya ulangi lagi ya, harus ada 3 paragraf minimal ya. Yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian dari teks tanggapan. Itulah tadi 4 hal yang harus kalian perhatikan ketika akan menulis sebuah teks tanggapan, yaitu tentukan permasalahan, kemudian berikan alasan, tuliskan tanggapan, dan kembangkan menjadi paragraf-paragraf teks tanggapan. Ya, sekarang kita masuk ke fokus kebahasaan. Nah, kalian sering sekali melakukan kesalahan ini ya. Maka saya akan bahas di fokus kebahasaan pada video kali ini. Kita mulai dengan tebak-tebakan dulu ya. Menurut kalian mana yang paling tepat? Di spasi sini atau di sini? Di sini atau di sini? Digabung atau dipisah?
dipisah atau digabung. Ya, sekarang kita perhatikan dulu penggunaan kata di sini dalam kalimat. Sudah lama saya tidak belajar di sini. Nah, ini sering kali saya temukan ketika kalian menulis jawaban-jawaban dalam tugas-tugas ya. Jadi masih bingung nih pastinya mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kita akan bahas mengenai penggunaan kata di. Nah, ternyata kata di ini punya dua fungsi, ya sebagai kata depan dan imbuhan. Tentu penggunaannya sangat-sangat berbeda ya. Di sebagai kata depan fungsinya untuk menunjukkan keterangan tempat dan penulisannya harus terpisah. Contohnya misalnya di sekolah, di rumah, di kamar, di taman dan sebagainya. Karena menerangkan tempat berarti di sana fungsinya untuk kata depan. Penulisannya pun harus terpisah. Bedakan dengan imbuhan, kalau imbuhan di itu fungsinya untuk membentuk verba pasif. Jadi untuk membentuk kata kerja pasif dan penulisannya harus serangkai alias digabung dengan kata dasar yang mengikuti. Sekarang kita bahas cara mudahnya, karena kalau kalian ingat-ingat yang tadi agak rumit ya. Nah, saya punya satu langkah mudah untuk membedakan mana di yang digabung dan mana di yang harus dipisah ya. Tapi tentu harus ingat dulu ciri-cirinya. Di sebagai imbuhan itu merupakan pembentuk kata kerja pasif yang ditulis serangkai. Jadi tidak boleh dipisah ya. Tetapi ketika di sebagai kata depan, dia fungsinya membentuk keterangan tempat dan penulisannya harus terpisah. Nah, cara mudah membedakan di, digabung atau dipisah, ini dia. Ganti kata di dengan me untuk membentuk kata kerja aktif. Nah, karena lawan dari di ini me ya. Lawan kata kerja pasif ada kata kerja aktif. Coba kalian ganti di-nya dengan me. Kalau nyambung berarti gabungkan. Tetapi kalau tidak nyambung maka kalian harus pisahkan. Nah, tadi di awal kalian harus menebak mana penggunaan kata di sini yang tepat. Di sini digabung atau dipisah ya. Kita coba dengan mengubah kata di pada di sini dengan me. Di sini jadi menyini, nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Maka di sini berupa kata depan yang menerangkan tempat. Penulisannya pun harus terpisah. Ya, itu tadi cara mudah untuk membedakan mana di yang harus dipisah dan mana di yang harus digabung. Sekarang kita coba untuk kata-kata yang lain ya. Misalnya di kamar, me kamar. Di taman, me taman. Tidak nyambung, maka penulisannya harus terpisah karena di sana sebagai kata depan. Sekarang ditendang, menendang, dimakan, memakan, diminum, meminum. Nyambung. Berarti penulisannya harus serangkai alias digabung karena di sana berfungsi sebagai imbuhan. Sekarang kita masuk ke kuis hari ini. Ada dua kalimat yang serupa tapi tak sama. Nah, aku menyembunyikan kesedihan di balik senyum. Menurut kalian, mana penggunaan kata di balik yang tepat? Digabung atau dipisah? Langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar, sertakan alasan yang jelas, tepat, dan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sampaikan dengan bahasa yang jelas, kaidah kebahasaan yang baik dan efektif, maka jawaban yang paling cepat, tepat, dan benar akan mendapatkan hadiah dari saya. Ya, tak terasa sudah ada 4 video pembelajaran mengenai teks tanggapan dimulai dari mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, dan menyajikan teks tanggapan. Jadi sudah komplit, silakan kalian pelajari lagi untuk mengerjakan tugas hari ini tentunya, yaitu menyajikan pujian, kritik maupun saran melalui teks tanggapan dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Ya, supaya nilai kalian maksimal, perhatikan rubrik penilaiannya. Teks tanggapan yang kalian tulis yang pertama harus memuat hal yang ditanggapi. Harus jelas, logis, menarik, dan terkini. Kemudian berikan alasan yang kuat, jelas, dan logis. Sampaikan tanggapan berupa saran, kritik, maupun pujian. Boleh saran semua, boleh kritik semua.
semua, boleh pujian semua, atau boleh campur-campur. Yang terpenting ada tanggapannya. Dan yang terakhir, tentu perhatikan struktur dan kebahasaan. Berarti kembangkan paragrafnya dalam 3 paragraf ya. Pertama konteks, kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Sampaikan dengan bahasa yang baik, efektif, gunakan tanda baca dan huruf kapital yang tepat. Ya, sebagai penutup video pembelajaran kita kali ini, ada kata motivasi. Terkadang kita menyadari betapa pentingnya sebuah kesempatan setelah kita merasakan kehilangan. Nah, supaya kalian tidak kehilangan lagi, jangan sia-siakan waktunya ya. Manfaatkan dengan baik, kerjakan tugas dengan baik, maka kalian pun akan lulus dengan hasil yang memuaskan. Ya, minggu depan kita masuk ke uji kompetensi penilaian harian teks tanggapan. Persiapkan diri kalian untuk menjawab 20 soal pilihan ganda melalui Google Form mengenai tes literasi teks tanggapan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.